Baik, selamat datang semua. Kali ini kita akan belajar mengenai rancangan blok teracak lengkap atau lebih singkatnya kita singkat dengan RAK atau rancangan acak kelompok. Prosedur analisis dengan ANOVA. Nah, kita kemarin sudah belajar ada beberapa asumsi ANOVA, yaitu asumsi kenormalan data, ragam atau variansi yang sama atau disebut dengan homoskedastisitas maupun independensi. Nah, untuk menguji apakah perlakuan itu berbeda atau tidak, maka kita membuat tabel ANOVA. Jika perbedaannya signifikan atau hasil dari ANOVA adalah tolak H0, maka kita lanjutkan ke uji perbandingan. Di antaranya yaitu perbandingan dengan satu derajat bebas atau kita sebut dengan uji kontras, BNT atau beda nyata terkecil atau least square difference, least significance difference, BNJ atau beda nyata jujur atau disebut juga uji Tukey, Duncan multiple range test maupun uji Dunet atau perbandingan dengan kontrol. Nah, asumsi analisis ragam adalah yang pertama data berdistribusi normal, bisa kita uji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji chi-square, goodness of fit, maupun uji Anderson-Darling. Apabila asumsi ini terlanggar, maka yang dapat kita lakukan adalah mentransformasi dahulu data yang akan dianalisis dengan ANOVA menggunakan log atau menggunakan /Y. Asumsi yang kedua adalah homogenitas ragam yang dapat diuji menggunakan uji Bartlett, Levin, tampilan box plot maupun uji Cochrane. Jika asumsi ini terlanggar, maka kita menggunakan transformasi box chalk. Sedangkan independensi atau galat maupun residual yang saling bebas diuji menggunakan plot antara nilai rataan perlakuan dengan nilai ragamnya. Jika asumsi ini terlanggar, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengacakan atau transformasi. RAK atau rancangan acak kelompok disebut juga rancangan blok teracak lengkap. RAK masih termasuk dalam percobaan satu faktor karena perlakuannya hanya merupakan satu, yaitu merupakan tujuan utama percobaan eksperimen atau penelitian yang dilakukan. Alasan dilakukannya RAK selain karena perlakuan, keragaman data juga disebabkan oleh blok atau kelompok, sehingga variansi akibat keheterogenan kelompok tadi menjadi besar, yang tentunya mengakibatkan kepekaan menentukan perlakuan yang berbeda menjadi lebih kecil. Maka kita mengelompokkan variansi akibat sampel. Dan variansi dari luar yang disebabkan oleh blok menjadi lebih kecil atau lebih homogen. Jadi, kenapa kita menguji bloknya juga agar error yang disebabkan oleh blok ini menjadi lebih kecil dengan dikurangi dahulu dengan pengaruh bloknya. Pengacakan bersifat lebih terbatas daripada RAL karena yang diacak harus dalam satu kelompok. Contoh, pada data uji reaksi kimia 4 katalis, misal ada 3 katalis dan 1 kontrol, sedangkan di sini dianggap sebagai batch 1, batch 2, 3, 4, 5. Tentunya perlakuan ini harus diacak per kelompok. Contohnya untuk batch pertama. Untuk perlakuan pertama itu adalah treatment ketiga atau katalis 3. Kemudian katalis 2, katalis 4, dan katalis 1 atau kontrol. Untuk batch kedua yang dilakukan atau diuji pertama kali adalah katalis 3 atau T4, kemudian T1 atau kontrol, kemudian T2 atau katalis 1, dan T3 atau katalis 2. Ini adalah pengacakan sebelum kita mendapatkan data ini, sehingga kita tahu bagaimana peneliti tersebut akan melakukan percobaannya. Rancangan blok teracak lengkap atau rancangan acak kelompok, satuan percobaan yang tidak seragam sehingga perlu dilakukan pengelompokan. Model yang terbentuk adalah seperti ini, ya. YIJ atau data berdasarkan blok dan berdasarkan perlakuan adalah dari pengaruh perlakuan, pengaruh blok ke J, ditambah, ini adalah grand total, grand rataan atau mu. Di sini adalah pengaruh blok, di sini adalah pengaruh perlakuan,
dan ditambah dengan error masing-masing data. Di mana I-nya 1, 2 berjalan sampai P dan J-nya berjalan 1, 2 sampai R atau bloknya. Nah, YIJ adalah respon perlakuan ke I ulangan ke J atau di sini ulangan disebut sebagai blok, kemudian mu adalah rataan umum atau grand rataan. BJ adalah pengaruh blok ke J, theta I adalah pengaruh perlakuan ke I, dan EIJ adalah error atau galat pada perlakuan ke I dan ulangan atau blok ke J. Asumsinya tetap harus dipenuhi. Nah, di sini ada ditambah satu yaitu keaditifan. Nah, teladan 2. Evaluasi 4 macam. Jadi ini adalah contoh dari penerapan RAK ya, di mana ada 4 macam terapi untuk pengidap darah tinggi. Nah, metode terapinya dikelompokkan menjadi kelompok umur sebanyak 5. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, penguraian jumlah kuadratnya tentunya di sini ada satu komponen baru yaitu JKB atau jumlah kuadrat blok, sedangkan yang lain adalah sama. Di sini jumlah kuadrat total sama dengan JKA. JKA ini berarti yang dijumlah adalah per bloknya, sehingga di sini dibagi blok. Sedangkan untuk JKB yang dijumlah adalah perlakuannya, sehingga di sini dibagi dengan banyaknya perlakuan. Nah, ditambah dengan JKG. Nah, selanjutnya akan dibentuk tabel ANOVA RAK. Di sini derajat bebas untuk perlakuan adalah banyaknya perlakuan kurang 1, kelompok banyaknya blok kurang 1, galat kelompok kurang 1 dikali blok kurang 1, dan total adalah blok dikali kelompok dikurang 1. Untuk jumlah kuadratnya, JKA-nya adalah ini total ya, total perlakuan ke I kuadrat dibagi berapa bloknya dikurangi grand total kuadrat dibagi B per K, B kali K. Untuk JKB-nya yang ditotal adalah perlakuannya sehingga dibagi K, dan untuk JKT-nya adalah data dikuadratkan dikurangi faktor koreksi, di mana faktor koreksinya adalah grand total kuadrat dibagi dengan B kali K. JKG tentu saja di sini adalah JK total dikurangi JKA dikurangi JKB. Nah, untuk F hitung itu dari kuadrat tengah agregat dibagi kuadrat tengah galat, dan yang kedua adalah kuadrat tengah blok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Sedangkan kuadrat tengah agregat itu adalah seperti biasa ya, JKA dibagi dengan K-1, dan kuadrat tengah blok itu adalah JKB dibagi B-1. Contoh, di sini untuk menguji 3 merek selai stroberi yang diukur oleh 5 analis yang dianggap beragam, sehingga 5 analis ini dianggap sebagai blok. Sedangkan ada 3 selai stroberi yaitu selai A, B, dan C, yang mana itu merupakan treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Dalam rancangan percobaannya bisa kita plot secara acak, yaitu analis 1 mengerjakan selai merek B dulu, kemudian C, kemudian A. Sedangkan analis 2, C dulu baru A baru B. Analis 3, B dulu baru A baru C. Analis 4, A dulu baru B baru C. Dan analis 5, C dulu baru A baru B. Nah, ini bebas ya, asalkan bersifat acak untuk penempatan ABC-nya. Namun di dalam RAK ini, satu blok itu harus mengandung semua treatment. Ya, di sini harus ada ABC, ABC, ABC. Jadi tidak boleh misalnya CAA. Nah, ini tidak boleh. Ini hanya boleh pada RAL. Oke. Nah, ini termasuk yang hanya sekali perlakuannya. Bisa saja misalnya kita melakukan duplo, atau di sini ada B1 dan B2 misalnya. Itu boleh saja. Nanti yang diambil adalah data rata-ratanya. Nah, 3 pertanyaan yang kita jawab adalah bagaimana data yang dihasilkan dari rancangan tersebut? Apakah ada pengaruh merek terhadap persentase bahan tambahan? Jadi ini mau menguji bahan tambahan selainya sama atau tidak antara ketiga merek. Dan apakah ada beda pengaruh antar analis? Nah, tentu saja ini diselesaikan dengan tabel ANOVA. Ini adalah data yang terbentuk. Jadi pada saat analis 1 mengerjakan untuk selai ke B, dia mendapatkan data 2,7. Dan untuk mengerjakan A, dia mendapatkan 3,8.
Nah, di sini dia dapat 3,8. Sedangkan mengerjakan yang C, dia dapat 3,6. Ya. Nanti masing-masing akan melakukan percobaan dan dicatat hasil datanya adalah seperti ini. Sudah kita kelompokkan berdasarkan selainya dan berdasarkan analisnya. Oke, kalau di total ya, total dari analis 1 itu adalah 10,1 ya. Total dari perlakuan A itu adalah 11,8. Oke, H0 dan H1 atau hipotesis yang diuji, apakah ada beda pengaruh antar merek? H0-nya, merek selai stroberi memiliki persentase bahan tambahan yang sama atau disebut mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu, di mana mu-nya adalah persentase bahan tambahan. Kemudian H1-nya, salah satu merek selai stroberi memiliki persentase bahan tambahan yang berbeda atau mu I tidak sama dengan mu, di mana I-nya adalah A, B, atau C. Untuk yang kedua, apakah ada beda pengaruh antar analis? H0-nya adalah analis tidak mempengaruhi pengukuran persentase bahan tambahan selai, atau di situ dinyatakan sebagai B ya, blok 1 sama dengan blok 2 sampai dengan blok 5 itu sama dengan 0. Ya, pengaruh bloknya sama dengan 0. Di sini H1-nya analis mempengaruhi pengukuran persentase bahan tambahan selai. Ada minimal satu analis yang tidak sama dengan 0 pengaruhnya. Oke, itu adalah H0 dan H1 untuk menguji pengaruh merek dan penguji pengaruh antar analis. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat tabel ANOVA. Nah, di sini ada ini ya, K-1-nya 2, ya, B-1-nya 4, kemudian ini B-1 dikali K-1 dikalikan ya, kemudian di sini B kali K-1 ya. Jadi tadi itu ada 15 data ya. Ini kan 5 kali 3 ada 15 data kurang 1, sehingga derajat bebas totalnya itu 14. Nah, untuk menghitung JK ya, untuk JK perlakuan atau JKA, JKT ya. Nah, JKT dulu boleh, JKA dulu boleh, JKB dulu boleh, tapi yang terakhir harus JKG karena ini pengurangan dari semuanya. Oke, kita hitung dulu saja untuk JKA. Nah, untuk menghitung JKA atau JK agregat atau yang berhubungan dengan perlakuan, maka kita menguji sebenarnya untuk menguji ini antara A, B, dan C sama atau beda. Maka yang dijumlahkan adalah ke bawah. Ya. Jumlah A ya, itu adalah sama dengan 11,8 dikuadratkan ditambah jumlah B 17,4 dikuadratkan ditambah jumlah C 28,2 dikuadratkan dibagi ini tadi dibagi berapa dari berapa data? Ya dari 5 data dibagi 5. Dikurangi dengan faktor koreksi di mana faktor koreksi adalah grand total atau T titik kuadrat dibagi B kali K ya, dibagi 15. Jadi ini harus dicari dulu totalnya semua ini berapa gitu ya. Nah, maka JKA ini akan menghasilkan nilai 27,797. Silakan dicoba. Oke ya. Nah, untuk B maka yang dijumlahkan adalah per analisnya. Ya, jadi untuk menghitung JKB kita menggunakan 10,1 kuadrat ditambah 14,3 kuadrat ditambah 11,9 kuadrat ditambah 6,2 kuadrat ditambah 14,9 kuadrat dibagi ini dari 3 data dikurangi hal yang sama yaitu faktor koreksi atau T titik kuadrat ya, grand totalnya ini dibagi dengan 15 banyaknya data. Nah, JKB ini akan menghasilkan 16,536. Oke, silakan dicoba. Nah, untuk total ya, total maka kita harus mengkuadratkan setiap data. Ya, jadi rumus JKT itu adalah sama dengan YIJ kuadrat dikurangi faktor koreksi atau total kuadrat dibagi B kali K-nya. Nah, maka kita harus mengkuadratkan semuanya. Ya, mana saja yang dikuadratkan? Ya, semua data. Ya, dari
3,8 ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ya, semua dikuadratkan. Setelah dikuadratkan nanti dijumlah. Nah, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi, yaitu T titik-titik kuadrat dibagi dengan 15. Nanti hasilnya adalah 62,889. Silakan dicoba. Dan CKG ini ya tentunya dari 62,889 dikurangi 27,797 dikurangi 16,536. Untuk kuadrat tengah berarti di sini adalah 27,797 bagi 2. Kuadrat tengah B 16 bagi 4. Kuadrat tengah G 18,5 bagi 8. F hitung kalau yang untuk hipotesis pertama berarti di sini adalah 13,899 dibagi 2,319. Ingat, F hitung itu adalah KTA dibagi KTG, dan yang kedua adalah KTB dibagi KTG. Nah, F tabel lihat di tabel ya. Di sini berarti F 0,05 derajat bebasnya sesuai dengan yang dibagikan tadi, 2,8. Ya, V1-nya 2, V2-nya 8. Sedangkan untuk yang kedua ini F tabelnya adalah F 0,05 derajat bebasnya 4,8. V1-nya 4, V2-nya 8. Silakan lihat di tabel. Ya, hasilnya adalah 3,84. Maka untuk hipotesis pertama, yang mana tadi merek selai stroberi memiliki persentase bahan tambahan yang sama, atau bisa juga ditulis sebagai tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3, di mana tau adalah pengaruh merek dari selainya atau pengaruh perlakuannya sama dengan 0, dan H1-nya paling sedikit ada pengaruh merek selainya yang tidak sama dengan 0 atau berpengaruh. Nah, karena di sini F hitung lebih besar daripada F tabel, maka keputusannya tolak H0 atau ada perbedaan pengaruh perlakuan. Sedangkan untuk bloknya, blok 1, blok 5 sampai blok 5 sama dengan 0 atau paling sedikit ada satu blok yang berpengaruh. Di situ F hitungnya lebih kecil daripada F tabel sehingga hasilnya adalah terima H0 atau tidak ada perbedaan pengaruh blok. Catatan tambahan untuk RAK ya, kadang blok atau kelompok itu tidak berguna ya. Maksudnya seperti ini tadi, ternyata blok itu menghasilkan keputusan terima H0. Tujuan memperkecil variansi Galat adalah untuk mempertinggi kepekaan uji dalam memutuskan ragam berbeda atau tolak H0. Jadi secara otomatis ya, penggunaan blok ini tadi pastinya akan mengurangi JK Galat. Kenapa? Karena JK Galat itu kan JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Nah, kalau di dalam RAK itu dikurangi juga dengan JK bloknya. Kemudian kuasa uji untuk menentukan perbedaan rataan perlakuan akan naik dengan turunnya variansi Galat ya, seperti yang tadi, tapi juga dipengaruhi derajat kebebasan variansi yang dipakai di blocking. Ya, selain JK-nya yang lebih kecil untuk Galat, di sini derajat bebas Galatnya juga bakal lebih kecil. Kenapa? Karena dikurangi oleh bloknya. Beda dengan RAL kemarin, pasti kalau tanpa bloknya itu dianggap berbeda atau diuji juga, nilainya akan lebih besar. Oke, pengaruh perlakuan blok bersifat aditif atau dapat ditambahkan. Nah, ini adalah grafik dari blok 1 ya, atau analis 1, kemudian blok 2 atau analis 2, blok 3 atau analis 3, blok 4 atau analis 4, dan blok 5 atau analis 5, di mana di sini menyatakan bagaimana merek A, merek B, dan merek C. Ya, kita lihat kalau blok 4 ya, analis itu cenderung memberikan nilai yang sama. Ya, warna ungu ini kan cenderung nilainya sama untuk ketiga merek. Sedangkan kalau analis yang ketiga, nah dia cenderung memberikan nilai yang tinggi untuk C ya, sedangkan pada analis yang ke-1 ya, dia paling tinggi itu memberikan nilai yang tinggi untuk atau persentase bahan tambahan yang tinggi untuk bahan atau merek A ya. Oke, jadi walaupun
di sana dikatakan bahwa tidak berpengaruh bloknya ya, tapi memang ternyata antar analis itu ada perbedaan dalam mengukur A, B, dan C. Ya cuman memang pengaruhnya tidak nyata, itu saja. Nah, di dalam percobaan itu ada yang disebut sebagai pengaruh aditif, ada yang disebut sebagai pengaruh interaktif. Apa yang dimaksud dengan pengaruh aditif? Aditif adalah pengaruh yang bersifat menambah, artinya satu blok dengan blok lain ya. Blok 1 itu merupakan penjumlahan dari atau selisihnya seperti ini ya, sama antar treatment dari blok 2. Nah, kalau di sini antara analis 4 dan analis 1 itu cenderung seperti itu ya. Pengaruhnya aditif. Ya walaupun tidak sama ya, di sini lebih besar, di sini lebih kecil seperti itu. Nah, sedangkan pengaruh interaktif ini biasanya digunakan pada ANOVA faktorial ya. Itu adalah pengaruh yang bersilangan antar blok. Nah, contohnya di sini antara analis 2 dengan analis 5. Nah, itu pengaruhnya interaktif ya. Jadi mereka kadang rendah untuk satu merek, kemudian kadang tinggi untuk merek yang lain seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya untuk pengaruh aditif dan pengaruh interaktif. Ya, jika ada pengaruh interaktif maka sebaiknya bukan RAK yang dipakai melainkan ANOVA faktorial, karena di situ sudah bloknya itu bisa dianggap sebagai pengaruh juga atau perlakuan juga. Oke, latihan RAK ya, di sini kita masih menggunakan data RAL, tapi coba kalian batch-nya ini dianggap sebagai blok. Ya, sehingga satu ini dari satu blok ya dianggap heterogen sehingga harus diuji juga. Ya, tentukan hipotesis buat tabel ANOVA, kemudian berilah kesimpulan dari data tersebut tentunya menggunakan analisis RAK. Nah, untuk metode grafik dan analisa yang lebih lanjut ya, di sini dari data yang tadi sebenarnya, kalau yang ANOVA-nya kalian cari, nah sekarang kalau diplotkan ternyata adukan betonnya polanya seperti ini. Ya, jadi di sini ada rata-rata dari adukan beton 4, rata-rata adukan beton 5 ya. Dan ini adalah scatter daripada datanya. Ya, contohnya untuk adukan 1 ya, itu ada yang datanya 551. Ya, berarti yang mana? Yang ini ya, 551 seperti itu. Jadi plot ini namanya adalah scatter untuk plot per datanya. Ya, per datanya. Jadi titik-titik itu sebenarnya dari data. Oke, dan yang nilai plusnya ini adalah rataannya. Ya, rataan dari 1 itu kan sama dengan 553,3 kayak gitu. Oke, nah dari plot ini apa yang bisa disimpulkan ya? Yang bisa disimpulkan adalah adukan beton 1 dan 2 membentuk kelompok yang sama. Ya, kenapa sama? Karena di sini dia berdekatan ya rata-ratanya. Ya, dalam menghasilkan penyerapan uap air sedang. Ya, kan dia ada di tengah-tengah. Adukan beton 35 membentuk kelompok yang sama menghasilkan penyerapan uap air yang tinggi ya, karena lebih ke atas rataannya, moisturisnya lebih tinggi ya. Dan kelompok 4 ini membentuk sendiri paling rendah. Nah, ini sesuai dengan pada saat kita menggunakan uji perbandingan berganda kemarin. Ya, ternyata di grafiknya juga bercerita seperti itu. Jadi hasil dari perbandingan berganda atau uji lanjutan ANOVA itu bisa juga dijelaskan lebih lanjut dengan metode grafik seperti ini. Nah, sedangkan untuk scatter plot perlakuan dengan residual atau galat, nah dari mana galat ini didapatkan? Ya dari model Y sama dengan mu ditambah alfa I ditambah dengan errornya. Nah, errornya ini yang diplotkan di residual sini. Ya, mu-nya dari mana? Ya dari grand rataan ya, alfa I-nya dari pengaruhnya berapa ditambah menghasilkan nanti data YIJ-nya ya, data perdatananya itu kalau dikurangkan maka menjadi error. Nah, kalau dia bersifat acak ya, kalau dia bersifat acak dan mirip polanya maka itu disebut variansinya homogen. Nah, kenapa satu disebut tidak homogen? Karena dia datanya sangat jarang ya, berbeda dengan pola-pola yang lain. Ya, jadi variansi dalam adukan homogen kecuali dengan adukan yang pertama. Ya, gitu. Kemudian untuk scatter plot perlakuan dengan galat ya. Jadi kalau yang tadi itu
antara agregatnya saja dengan residualnya. Sekarang antara Y-topinya ya, atau Y-topi itu berarti tanpa error ya. Kalau di RAL ya berarti mu ditambah tau I. Kalau di RAK ya berarti mu ditambah beta J ditambah tau I, seperti itu. Nah, kalau kita plotkan antara predicted dan residualnya, maka di sini kita bisa menganalisis tentang outlier. Nah, kapan outlier terjadi? Pada saat dia jauh dari kumpulan data yang lain. Contohnya di sini ada dua outlier atas dan outlier bawah, seperti itu. Nah, untuk scatter plot perlakuan vs respon tadi sudah dijelaskan ya. Scatter plot perlakuan vs galat juga sudah dijelaskan. Prediksi vs residual atau sisa juga sudah dijelaskan. Nah, mana yang lebih baik antara RAL atau RAK? Tadi kan ada satu data adukan beton itu bisa dipakai untuk RAL maupun RAK. Nah, mana rancangan atau ANOVA yang lebih bagus? Nah, itu bisa dilihat dari koefisien keragamannya. Ya, jadi KK itu atau koefisien keragaman itu dari akar KTG dibagi dengan grand dari average atau Y bar titik-titik dikali 100%. Pastinya kalau koefisien keragamannya heterogen maka besar, kalau homogen berarti. Nah, dari mana efisiensi relatif atau ER itu? Ya dari derajat bebas blok atau derajat bebas galat dari RAK ditambah 1 dulu ya, dikali lagi dengan derajat bebas dari galat RAL ya, kemudian ditambah 3 dibagi dengan dB blok ditambah 3 dikali dB dari RAL ya, ditambah 1 dikali dengan variansi dari RAL yang sudah dikonversi menjadi ini ya. Jadi R itu adalah banyaknya ulangan, T itu adalah banyaknya perlakuan. Ya, di sini ada perbedaan istilah sedikit. Nah, sedangkan untuk standar deviasi bloknya yaitu dari kuadrat tengah galat. Jika efisiensi relatif sama dengan 3, ya, maka banyaknya ulangan RAL harus 3 kali daripada RAK. Ya, gitu. Jadi RAK itu bisa lebih sedikit ya perlakuannya berarti gitu. Kalau maksudnya efisiensi relatif ini adalah dia akan menghasilkan suatu konstanta, di mana kalau percobaan itu dilakukan secara RAK dan menghasilkan ER-nya itu 3, maka pada saat kita lakukan RAL maka itu harus 3 kalinya.